Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa pemerintah berencana untuk melakukan rekrutmen P3K sesuai dengan jumlah database yang sudah dihimpun di tahun 2023 lalu. Nah, terdapat sejumlah 1,7 juta honorer yang terdata yang kemudian nantinya akan diangkat menjadi pegawai ASN melalui P3K. Lantas Komisi 2 sebagai mitra dari Menpan RB dan juga BKN tentunya punya peran yang andil besar terkait dengan rencana kebijakan tersebut. Nah, lantas sampai sejauh mana persiapan pengangkatan P3K tersebut? Saat ini kami sudah bersama dengan Wakil Ketua Komisi 2 DPR, yakni Bapak Junimart Girsang dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bapak, terima kasih atas waktunya, Pak. Pak, terkait dengan rencana pengangkatan honorer ini menjadi P3K, lantas apakah ke depan ini pengawasan yang mungkin dilakukan Komisi 2 terhadap hal ini supaya mungkin kemudian tidak ada lagi penyelewengan-penyelewengan yang mungkin bisa ditemukan, Pak? Ya, yang pertama perlu kami sampaikan bahwa Komisi 2 pada hari Kamis minggu yang lalu melakukan konseling ya dengan Kemenpan RB yang dari langsung oleh Saudara Menteri dan Kepala BKN dan Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, dan kementerian lembaga terkait lainnya. Nah, yang kedua, hasil dari konseling tersebut ya disepakati dan memang harus dilakukan ya sesuai dengan pasal 66 Undang-Undang ASN bahwa semua tenaga honorer ya yang non ASN ya wajib diverifikasi, divalidasi namanya verval ya dalam rangka untuk pengangkatan saudara-saudara kita yang non ASN honorer ini menjadi P3K. Terlepas dari itu penuh waktu atau paruh waktu. Nah, kemarin itu dari pihak kementerian CQ Kepala BKN mengatakan bahwa sudah terverval sebanyak lebih kurang 1,7 juta. Ya, 1,7 juta dan mereka akan bekerja terus sampai paling lambat akhir Desember ya, yaitu 24 Desember 2024 sudah harus diangkat secara resmi dan sudah mempunyai NIP untuk para tenaga honorer ini. Dan saya memang selalu menekankan ya tidak ada pengecualian ya ketika seseorang tenaga honorer sudah bekerja selama 5 tahun ya tidak terputus dan mendapatkan SK untuk itu selama ini itu harus diangkat menjadi P3K begitu. Nah, yang berikutnya menyangkut anggaran. Anggaran itu tinggal bagaimana mengkomunikasikan dari pusat ke daerah dan bagaimana kemampuan daerah maka sisanya akan di-cover oleh APBN. Itu sudah kita sepakati kemarin dan akan ada dalam RPP nanti ya rancangan peraturan pelaksana Undang-Undang ASN gitu. Pak, tadi berarti artinya tidak terpengaruh Pak ya dengan adanya Undang-Undang HKPD tadi yang mengatakan bahwa 30% maksimal anggaran daerah itu hanya 30% maksimal belanja pegawai yang dilakukan. Tidak ada pengaruhnya ya karena sesuai dengan perintah Undang-Undang ASN itu ya kita tidak bicara pembagian di sana. Ya, kita bicara bagaimana menyelamatkan dan mempunyai kepastian hukum kepada para tenaga honorer ini supaya mereka diangkat menjadi P3K penuh waktu maupun waktu. Nah, yang paling pokok sesungguhnya ya kita tegaskan kemarin supaya untuk penerimaan CPNS ya itu ditambahkan kepada para P3K ya sepanjang umurnya usianya masih bisa untuk itu ya dan batasnya itu 45 tahun ya untuk CASN kemarin itu sudah kita sepakati karena di Papua juga begitu. Jadi harus ada pemerataan, tidak boleh ada pengecualian. Nah, yang paling pokok lagi sesungguhnya adalah dalam pertemuan kemarin saya menekankan supaya dilakukan verval yang betul-betul dikawal ketat itu. Kenapa demikian? Ya, sesuai dengan laporan dan bukti yang ada pada kami itu, ya banyak tenaga honorer tidak pernah terdaftar tenaga honorer, tetapi masuk dalam database BKN. Sementara yang sesungguhnya dia tenaga honorer, kok tidak terdaftar di BKN dalam database-nya. Nah, ini harus di verval secara baik bersama dengan BPKP. Ya, dan mereka sudah lakukan itu, tetapi karena banyaknya ini, tentu secara bertahap akan dilakukan, saya kira. Baik, Pak, terima kasih atas waktunya, Pak. Ya, terima kasih. Kembali.
Baik pemirsa, demikian wawancara kami dengan Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Bapak Junimart Girsang. Dan tadi disampaikan bahwa Komisi 2 DPR sangat mendukung langkah pemerintah yang kemudian berencana melakukan pengrekrutan P3K bagi para honorer yang sudah terdata oleh BKN sebanyak 1,7 juta. Nah, selain itu juga disampaikan bahwa Komisi 2 akan terus memonitor pelaksanaan rekrutmen P3K ini supaya bisa sesuai dengan apa yang disyaratkan, dan juga secara teknis tadi disampaikan verifikasi faktual juga diminta untuk dilakukan secara serius dan detail agar tidak ada lagi kecurangan-kecurangan yang ada dalam proses penyeleksian calon P3K ini. Baik pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke rekan kami di studio.